Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pendengar setia Renungan HKBP Lawai Ponggas. Terima kasih telah setia bersama dengan kami Renungan HKBP Lawai Ponggas selama 1 tahun ini, dan terima kasih buat segala dukungan dan doanya yang disampaikan kepada kami. Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian juga senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini, Jumat 31 Juli tahun 2026. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat semua kasih dan berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Tema kita pada hari ini adalah kita adalah kepunyaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada seseorang, maka itu akan terjadi. Dan ketika Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dan kebesarannya serta karya keselamatannya kepada siapapun, maka itu akan terjadi. Bahkan itu akan terjadi dengan cara yang luar biasa, tanpa memandang rupa, suku, ras, jabatan, ataupun status sosial. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah umat kepunyaan Allah yang percaya dan takut kepadanya dalam nama Yesus Kristus. Demikianlah yang terjadi kepada Kornelius dan Petrus dalam nats firman Tuhan hari ini. Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Kornelius yang selalu ingin mendengarkan berita keselamatan tentang Yesus Kristus. Kornelius yang seorang perwira pasukan Romawi tinggal di Kaisarea adalah seorang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan dan ia memberi banyak sedekah kepada umat yang tidak sebangsa dengannya, dan ia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dapat kita lihat di awal nats firman Tuhan pada hari ini ayat 1 sampai ayat 3. Kornelius menerima penglihatan dari Tuhan untuk bertemu Petrus yang telah Tuhan persiapkan untuk memberitakan Injil ke rumahnya. Lalu Kornelius menyuruh utusannya untuk menjemput Petrus sesuai dengan perintah Tuhan dalam penglihatannya itu. Lalu Petrus tiba di rumah Kornelius. Setelah Petrus bertemu dengannya dan mendengarkan kisah penglihatannya dari Tuhan, lalu Petrus mulai memberitakan Injil karya keselamatan Yesus Kristus di dunia ini kepada Kornelius dan seisi rumahnya supaya mereka semakin mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Petrus mengajarkan siapakah Yesus Kristus yang telah turun ke dunia, mati demi menebus dosa manusia, dan bangkit kembali mengalahkan maut demi keselamatan manusia, lalu naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus sangat mengasihi kita semua yang percaya kepadanya tanpa memandang rupa. Dan setiap orang yang percaya dan takut kepadanya adalah milik kepunyaannya, tanpa memandang rupa, suku, ras, bangsa, warna kulit, jabatan, ataupun status sosial. Semua dikasihinya. Sungguh Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa dan setia. Dia menolong semua orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, melalui pertemuannya dengan Kornelius yang tidak sebangsa dengannya, yang sudah Tuhan aturkan dan Tuhan nyatakan terjadi, maka Petrus mengubah cara pandangnya dan bersaksi serta mengatakan seperti yang tertulis dalam nats firman Tuhan hari ini. Sungguh aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus tidak hanya menyelamatkan satu bangsa atau satu kelompok tertentu saja, tetapi Dia menyelamatkan setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Oleh karena itu kita layak bersyukur memiliki Tuhan seperti Allah kita yang menerima kita apa adanya. Marilah kita semakin percaya dan taat padanya. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan melihat isi hati seseorang, bukan status sosialnya, bukan sukunya, warna kulit, atau jabatan. Dia juga mendengar setiap doa orang yang percaya dan taat kepadanya. Maka sebagai umat kepunyaan Allah, marilah kita saling mengasihi sesama kita tanpa memandang rupa atau latar belakang hidup seseorang. Dan janganlah merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita, tetapi marilah kita saling mengasihi. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Benar ya Tuhan, kami ini adalah umat kepunyaan-Mu. Engkau telah menebus kami dari dosa, memberikan keselamatan kepada kami, dan menjadikan kami pewaris tahta kerajaan surga bagi orang yang percaya dan taat serta takut kepadamu. Kami juga bersyukur Engkau sangat mengasihi kami semua, tanpa memandang rupa, suku, jabatan, warna kulit, status sosial. Engkau sangat mengasihi kami semua tanpa pilih kasih. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh berkenan menjadi milik kepunyaan-Mu. Tuhan, kami berserah kepadamu seluruh kehidupan kami, terutama dalam satu hari ini, di mana kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Berkatilah kami semua, berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, serta supaya yang kami kerjakan membuahkan hasil yang baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami Tuhan berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, pendengar setia Renungan HKBP Lawai Ponggas. Kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam 1 tahun setelah disampaikannya renungan harian melalui Renungan Harian HKBP Lawai Ponggas, semuanya berjalan dengan baik, semua karena kasih karunia-Mu. Berkatilah seluruh saudara-saudara kami, pendengar setia Renungan HKBP Lawai Ponggas ini ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jikalau kiranya pada saat ini ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan, mohon Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan pengharapan bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur kasih-Mu. Berikan tetap semangat kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jalan keluar, bahkan Engkau memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka yang mendalam. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu dimanapun berada pada saat ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi setiap hamba-Mu, dan seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian dalam setiap pelayanan, dimanapun berada pada saat ini yang memuliakan nama-Mu, serta seluruh tim multimedia kami. Berkatilah mereka Tuhan, berikan sukacita dan semangat, dan Engkau memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.